Apa kata kawan saya yang jadi kasdim di situ? Kawan saya sekelas dulu di Muallimin, jadi kasdim di Sergi. Apa kata dia? Mat, dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, itu Kapolres kami itu, Kapolres kami di Sergi itu habis semua. Pejudi-pejudi sikatnya, pecandu narkoba dibantainya semua. Aku suka betul sama dia. Saya tengok namanya Robin. Patutlah dia berani, Robin Hood. Dia memang tak Islam, Mat, kata kawan saya. Memang tak Islam, tapi semangatnya suka saya. Di dalam penjara, ujiannya luar biasa. Di penjara itu rata-rata mindset kita ya udah ngurusi diri kita, Pak. Nggak ada waktu ngurusi orang lain. Jadi di penjara itu, Pak, ada orang dihajar. Saya pas lewat itu ada orang dihajar. Cuman ngajarnya itu nggak ketahuan. Orangnya di sini diapit orang tiga. 1, 2, 3. Jadi ketika nggak ada petugas sikat dia harus gitu sini, Pak. Nggak ada petugas sikat gitu. Nah, saya tahu, Pak, kan saya nggak tega, Pak, diwajar walaupun ngajarnya nggak apa istilahnya diem sambil duduk, tapi ya sakit juga, Pak. Disikat. Akhirnya saya datangi, Pak. Saya tanya, kenapa kok dipukulin? Jawabannya perhatikan, punya utang Gus Nur, nggak mau bayar utangnya. Utangnya berapa? 20.000. Ustaz Ali tahu lah ya. 20.000 dipukul, disikat sampai berdarah-darah, Pak. 20.000. Tetap konsen ya, walaupun ada kotak jalan tetap konsen ya. Oke. Sampai mana tadi? Dipukul ya. Jadi walaupun 20.000 tuh ngeri ngajarnya, Pak. Nah, kan saya nggak ngerti dunia seperti itu kan. Saya agak kaget loh. Masa 20.000 dipukul kayak gitu? Terus penjara ini 5.000 itu berarti di sini 5.000 jadi nasi, di sini jadi kopi, jadi macam-macam. Oh ya sudah, nggak usah dihajar, tak bayar kalau cuma 20.000. Saya selesaikan. Udah, itu hanya ada 3 orang waktu itu, Pak. Ini kalau ada Pak Karuta nonton ini ya, insya Allah beliau juga saksinya. Saya balik ke kamar ngambil uang, Pak, ngambil dompet ke kamar terus kembali lagi. Mau saya bayar utang yang 20.000 itu. Begitu nyampe lokasi, kok kaget saya. Ternyata ada orang 6 atau 7 gitu. Tadinya cuma 3. Loh, ini kenapa? Gus, utangnya orang ini 480.000. Tolong bayari semua sekalian gitu. Loh, dari 20.000 naik jadi 480.000. Nah, untung sebelum saya bayar ada petugas lewat, namanya Pak Hendrik, petugasnya itu. Apa ini? Ya saya ngomong apa adanya. Ini loh Pak, punya utang 20.000 kok sekarang jadi 480. Hati-hati Gus. Itu jonti ya, kalau orang tahanan namanya jonti. Jonti itu kong kali kong atau apalah ya. Udah bawa ke kantor aja, bikin pernyataan apa bener tuh 480. Nanti jangan-jangan Gus Nur dimodusin gitu kan. Akhirnya dibawa ke kantor. Nah sebelum Gus Nur siap bayar 480, ya nggak apa-apa Pak, daripada dipukulin terus nggak apa-apa lah saya bayar. Dari 20 jadi 480. Nah sambil dibikinkan surat pernyataan, saya tanya itu, saya ngobrol, saya buat halako, Mas, kenapa kok sampai punya utang 480? Buat apa? Ternyata dibuat judi. Uang sebanyak itu dibuat judi, Bu. Judinya itu lihat bola itu loh, bola voli, tenis di TV itu, taruhan itu Pak. Dan nggak pakai uang, taruhannya pakai nasi bungkus. Jadi di situ kalau sarapan ada nasi bungkus harganya 10.000. Ayo, kalau aku kalah aku bayar 5 nasi bungkus, 10 nasi bungkus. Intinya taruhannya pakai nasi karena nggak punya uang. Coba Pak, betapa rusaknya mentalnya Pak. Udah nggak punya duit, nasi pun dibuat utang nasi, dibuat taruhan. Maka numpuk sampai jadi 480.000 itu berapa bungkus nasi itu? Subhanallah, ya Allah, innalillah gitu ya. Oke, singkat cerita, saya bayar utangnya 480.000. Terus bikin surat pernyataan tidak akan berjudi lagi. Nah, ini closingnya Pak. Di sini yang saya luar biasa. Oke, Mas. Saya lihat saya lihat sampai nggak pernah ke masjid.
Di Rutan ada masjid. Kebetulan nama masjidnya kok An-Nur gitu loh. Subhanallah ya. Oke, mulai sekarang sampai ke masjid, dia nggak punya baju Pak, nggak pernah pakai sandal, nggak pernah ganti bajunya, cuma satu itu. Dia kemana-mana memang seperti itu ya. Ada nabi yang gembel gitu Pak. Mas, tak belikan sandal, tak belikan peci, tak belikan baju koko, tak belikan sarung, tak belikan alat mandi, komplit dari sampo, sabun, odol, sikat gigi semua komplit. Mulai besok sampai ke masjid, dan mulai besok sarapanmu aku yang nanggung. Tiap hari aku yang nanggung. Dan sekarang tobat, fokus ke masjid. Mau tanda tangan Pak di depan petugas ini. Akhirnya saya minta tolong petugas namanya Pak Andi Irawan, tak sebut sekalian berarti beliau nonton. Pak Andi, belikan baju koko, belikan sarung, belikan peci. Jalan Pak, dapat seperangkat alat sholat. Nih Mas, tobat mulai sekarang, tak tunggu di masjid mulai besok. Alhamdulillah datang Pak. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat nggak ada Pak. Beda blok Pak. Hari kelima nggak ada, hari keenam nggak ada, hari ketujuh saya cari orang itu. Dia nggak mau nemu saya ternyata. Baru saya dapat info ternyata peci, baju koko, sarung, sandal, sikat gigi, sabun semua dijual 20.000 Pak. Coba Ustaz. Dan kembali judi lagi, nggak lama kemudian dihajar lagi masalah judi. Coba Pak, ada ya orang seperti itu, narkoba, rusak mentalnya Pak. Nah, jadi oke, tapi sejak itu saya nggak kapok Pak. Prinsip saya intan surullah tadi itu. Kenapa harus nyesel? Kan sudah dibayarin 480.000. Udah dibelikan baju macam-macam, tiba-tiba dijual, nggak apa-apa, nggak ada nyesel, nggak boleh nyesel. Itu urusan dia sama Allah. Jadi gitu teman-teman, urusannya jenengan tolong saja agama Allah. Hasil nggak hasil kan bukan tujuan kita, sudah bukan target kita. Seperti itu saudaraku. Nah, jadi saya walaupun di penjara, alhamdulillah nggak rusak mental itu Pak. Intan surullah itu nggak rusak Pak, walaupun di penjara. Nah, apalagi Anda yang tidak dari penjara ini. Kami warga Asahan banyak menerima keluhan terkait maraknya permainan judi game yang mengarah ke judi, termasuk togel. Apa tindakan kita selaku umat Islam? Lapor ke Pak Polisi. Hari ini lah hadir Pak Kapolres ataupun yang mewakili. Tolong Bapak sampaikan Pak. Setuju atau tak setuju? Malam tadi saya ceramah di Serdang Bedagai, Sergei. Apa kata kawan saya yang jadi kasdim di situ? Kawan saya sekelas dulu di Muallimin, jadi kasdim di Sergei. Apa kata dia? Mat, dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, itu Kapolres kami di Sergei itu habis semua. Pejudi-pejudi sikatnya, pecandu narkoba dibantainya semua. Aku suka betul sama dia. Saya tengok namanya Robin. Patutlah dia berani, Robin Hood. Dia memang tak Islam Mat, kata kawan saya. Memang tak Islam, tapi semangatnya suka saya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita punya saudara yang berani memberantas ini. Amin. Kuntum khaira ummat, kalian umat yang terbaik. Bukan kalian umat yang terbaik karena duitnya banyak sering ke Makkah. Bukan itu. Kenapa umat yang terbaik? 3 sifatnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. Ini kemungkaran yang nyata. Kalau dalam hal kemungkaran ini siapa yang lebih berperan? Ustadz atau polisi? Polisi. Tak mungkin saya pergi ke tempat judi togel itu. Ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikumul togel. Mana mempan ceramah saya? Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak intel, mumpung pistol kalian itu masih hidup, nah, berjuanglah menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun baru datang ke saya. Banyak polisi-polisi tua datang ke saya. Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil tasbih, zikir aja Pak. La
Astagfirullah. Menunggu malaikat maut datang. Dulu kemana aja? Saya sholat ke masjid. Sholat saya ke masjid tak pakai peci. Hari Jumat, khotib berapi-api di atas mimbar itu. Segala kemungkaran, kata khotib. Anak-anak di belakang tuh ketawa cekikikan. Kiki. Ada saya di situ. Arab mampus kalau dia segan. Cuek aja ditengoknya saya. Kiki. Begitu masuk polisi ke dalam, terdiam mana? Pistol. Pakai pistol itu, betul? Masuk ke tempat-tempat, berhenti. Tembak kepala kalian. Itulah yang akan menerangkan kubur nanti di alam barzah, betul? Itulah yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga Allah, betul? Untuk apa punya jabatan kekuasaan tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian enak aja tepuk tangan, aku yang kena bully. Saya awal-awal kena bully dulu stres saya. Lama saya tak selera makan. Tapi udah sering-sering itu rindu pula. Asal lama tak dibully, kenapa lah tak muncul lagi orang membuli ini? Nah, makanya saya kalau sedang dibully itu macam rasa-rasa mendapat sambal belacan saya. Apa benar Ustadz mendukung Pak Idris maju jadi Bupati Asahan? Ini yang saya maksud mancing-mancing. Kita udah jelaskan ini murni haul, tak ada mana ada balehu. Kita tidak membuat. Saya mau ada haul tapi jangan ada proposal. Jangan ada proposal minta bantuan ke gubernur bupati, aku tak mau. Murni keluarga-keluarga aja kumpul, minta izin sama Tuan Haji, Pak Cik Haji Ibrahim. Kalau setuju dia lanjutkan, saya bilang. Kenapa? Karena tidak mau ada intervensi politik. Kita bukan acara politik, tapi sebagai saya nih Abdul Somad, anak Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman. Kalau Bang Idris, kenapa dia abang saya? Idris anak Waino, omak dia uak saya, Waino namanya. Waino ni anak Nek Kiah. Anak Nek Kiah. Nek Kiah ni anak Syekh Abdurrahman. Jadi nenek kami adik-beradik. Nah, Nek Timah, Nek Fatimah. Nah, Nek Fatimah anak. Nek Fatimah adalah kakak kandung Siti Aminah. Nah, jadi kami ini dua pupu. Kalau mak kita adik-beradik, sepupu. Kalau nenek kita adik-beradik, dua pupu, kata orang Melayu. Banyaknya anak-anak kemanakan ini tak tahu sekarang. Itu tadi waktu foto-foto, itu abang kau. Panggil apa sama Ustaz Somad? Panggil abang. Apa? Katanya. Tak pula tahu dia. Itu bukan saya buat. Itu di rumah itu saya buat. Syekh Abdurrahman, nama abang Abbas, nama ini Zainab, lalu kemudian adiknya namanya Abdurrahim. Nah, ini saya buat ke bawah. Nah, itu kalau datang hari raya, saya tanya, kau anak siapa? Anak Sanu. Tengok, kemana urutan? Saya tes itu. Nah, kau anak siapa? Ini kemana kau situ? Oh, kita saudara ya, gitu deh. Nah, itu, ini pentingnya. Jadi abang saya, secara pribadi, anak raja menangkap luwak, luwak ditangkap di dalam kain. Kalau ada pula abang awak, ngapalah kita pilih yang lain? Udah hilangkan itu pribadi saya. Pribadi. Majlis kita ini majlis ilmu. Majlis kita ini majlis barokah, majlis wali Allah. Majlis kita ini adalah majlis silaturahim. Jangan dinodai dengan yang lain-lain. Setuju? Maka di akhir majlis itu dihadiri malaikat-malaikat, ruh wali-wali datang. Jangan-jangan lidah kita tak makbul, tapi ruh mereka itu mengaminkan doa kita, menembus pintu-pintu langit. Maka di akhir majlis ini mari kita sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Baik, ceramah Ustaz Abu Somad tentang bahaya judi online menjadi pengingat keras di tengah merebaknya fenomena di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Ustaz Abu Somad membuka ceramah dengan penjelasan bahwa segala bentuk kejudian, baik yang tradisional maupun berbasis teknologi seperti judi online, hukumnya haram secara mutlak dalam Islam. Ia menegaskan bahwa hukum itu berlaku tanpa pengecualian, karena judi adalah perbuatan yang merusak jalan Al-Quran. Ustaz Abu Somad juga menjelaskan bahwa judi online telah menyakiti banyak kalangan, mulai dari dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Ia menyoroti bagaimana akses yang mudah melalui ponsel dan internet. Dalam ceramahnya, Ustaz Abu Somad menyebutkan berbagai dampak negatif judi online, mulai dari kerusakan ekonomi, hilangnya kepercayaan keluarga, hingga kehancuran masa depan. Nah, salah satu yang menarik adalah ceramah yang disampaikan Ustaz Abu Somad menyampaikan cerita dan beberapa hal cerita dari Gus Nur, seorang penceramah yang sempat mendekam di penjara. Gus Nur menceritakan bahwa di penjara ia pernah melihat salah seorang napi yang dulunya kecanduan judi online. Orang tersebut mengaku bahwa hidupnya hancur karena judi online, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya menjauh, dan hartanya habis. Bahkan kita di dalam penjara, pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran dengan angka-angka dan permainan judi yang biasa ia mainkan. Cerita yang menggambarkan betapa kuatnya kengkeraman judi pada mental seseorang bahkan setelah kehilangan segalanya. Ustaz Abu Somad mengaitkan kisah itu dengan Al-Quran di hadis. Beliau mengingatkan bahwa orang tua dan guru agar lebih peduli terhadap aktivitas anak-anak dan remaja, terutama dalam penggunaan ponsel, pendidikan, akidah, dan penggunaan iman. Ceramah ini ditutup dengan seruan agar umat Islam menjauhi segala bentuk perjudian, memperkuat iman, dan bersungguh-sungguh dalam bertobat bagi yang telah terlanjur terlibat. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada banyak hal sekali yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad dalam video ini. Cerita dari Gus Nur tadi itu kita bisa mengambil hikmahnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad itu memang luar biasa. Tergantung bagaimana kita, bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Orang yang main judi online itu mereka adalah orang-orang yang tergiur akan memiliki kekuasaan atau kekayaan yang dalam durasi singkat, padahal semua hal itu ada langkah-langkahnya. Lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketetapan yang dilegalkan, diperbolehkan oleh agama, dan diperbolehkan oleh negara. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.